Nggak ada produk khusus mask nih, kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada. Hari ini aku mau bahas satu topik yang masih hangat-hangatnya di kalangan acne fighters, terutama sejak memasuki masa new normal di pandemi ini, yaitu maskne, acne, jerawat yang timbul akibat pemakaian masker. Aku sendiri awalnya nggak relate sama maskne, terus lihat orang-orang pada curhat, aduh jadi jerawatan nih sejak pakai masker, karena aku sendiri lagi nggak praktek sejak pandemi sampai sekarang. Dan di awal-awal pandemi sampai pertengahan itu aku masih bisa benar-benar kontrol di rumah, nggak pakai makeup sama sekali, makan juga bagus, lifestyle bagus gitu. Until this month aku mengalami breakout yang lumayan parah. Padahal bulan-bulan kemarin tuh kalau kata netizen kulit aku udah semulus kue nastar. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, kemarin aku breakoutnya tuh di bagian pipi dan juga jawline, jidatnya tetap kinclong marinclong. Tapi menurut aku breakout aku yang kemarin itu bukan sepenuhnya gara-gara maskne sih, tapi merupakan akumulasi karena aku ada nyobain produk baru yang kayaknya ternyata menyumbat pori-pori gitu ya, jadi lama sembuhnya. Terus dicampur juga aku pakai makeup dan juga masker, plus maybe stress, kurang tidur karena emang baru stres di akhir-akhir pandemi begini sih. Awal-awal tuh aku nggak stres sama sekali. Kenapa bisa sampai timbul maskne? Ini sebenarnya logika banget sih ya, karena ada 4 faktor ini. Pertama, gesekan. Kedua, bayangin kalau kita ngomong keluar uap-uap, lembab bukan, hangat bukan, ya. Terus ditambah kalau misalnya kotor, debu, ataupun makeup, jadi menyumbat pori-pori. 4 faktor itu, ya jadinya bleketek. Sebenarnya permasalahan yang timbul akibat pemakaian masker itu nggak cuma jerawatnya sendiri, tapi bisa juga iritasi. Nah, kalau iritasi itu timbulnya kemerahan dan juga gatal. Kalau sampai terjadinya iritasi, berarti kita benar-benar harus perkuat skin barrier dan malah minimalisir bahan-bahan iritatif atau eksfolian di bagian yang iritasinya itu ya. Karena justru kita butuh moisturizer yang lebih oklusif supaya create barrier di area situ. Tapi biasanya sih terjadi pada yang pakai N95. Kalau masker biasa kan dia lebih lega ya, nggak yang menekan banget di area pinggirnya. Nah, kalau terjadi jerawatnya sendiri, sebenarnya menurut aku penanganannya ya sama aja kayak jerawat pada umumnya gitu loh. Nggak ada produk khusus maskne, kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada. Ada paling satu yang nanti aku jelasin itu untuk mengurangi friksinya. Tapi other than that, konsepnya sama seperti di video yang aku bikin, basic skincare untuk kulit berjerawat komedo. Itu basicnya itu sebenarnya. Nah sekarang aku mau unboxing nih beberapa produk dari Sociolab. Ini adalah rangkaian produk-produk yang bisa membantu mengatasi maskne. Facial washnya ada 2 dari Bioderma dan juga Sukin. Kemudian ada Derma Angel Intensive Gel Spot Treatment dan juga acne patchnya Derma Angel. Terus ada Studio Tropic Balancing Priming Water yang khusus untuk oily and acne prone skin. Dan terakhir ada masker Mugwort from I'm From. Ini semua produk yang bakalan aku bahas hari ini kalian bisa dapetin di Sociolab dan seru banget loh belanja di situ karena sekarang udah ada kurasi khusus maskne yang bakalan bantu kalian narrow down pilihan-pilihan kalian. Ada kategori maskne fighter, maskne protector, dan juga maskne makeup friendly. Jadi kamu bisa hunting produk-produk sesuai dengan kebutuhan kamu. Nanti aku taruh linknya di description box. Pokoknya semua produk di Sociolab ini dijamin 100% asli, udah ada BPOM-nya dan banyak kurasi produk sesuai dengan pilihan kamu. Belanja asli pasti happy. Oke, sebelum aku bahas produknya, please keep in mind kalau jerawat itu penyebabnya multifaktorial. Pencetusnya multifaktorial. Jadi pastiin dulu diagram ini ditelaah semuanya dibikin balance. Semua ini harus terkontrol. Dan healthy lifestyle yang aku maksud di sini bukan sekedar makan sehat, bukan sekedar olahraga, but it is way more than that. Susah memang kontrol semua ini, apalagi stress level. Sebenarnya ya menurut aku kalau skincare rutinnya sudah bersinergis dengan baik gitu ya, aktifnya, exfoliationnya, balance sama hydrationnya, sebenarnya nggak perlu produk khusus sih, karena penanganan maskne
ya sama aja kayak jerawat pada umumnya gitu. Paling ya butuh adjustment aja sih. Kalau aku pagi sekarang jadi minimal banget nggak mau layer-layer yang terlalu hydrating, karena kalau aku tahu aku bakal keluar pakai masker, itu aku tahu bakal lembab kan di daerah sini, jadi aku nggak mau layer-layer hydration daerah sini. Kalau malam sih nggak apa-apa, paling adjustment aku begitu. Nah, kalau skincare rutinnya tuh udah yakin pakem, actives-nya udah bagus, udah efektif, dan juga udah balance sama hydrationnya, cleansernya juga udah gentle, sebenarnya tinggal perhatiin di dua hal ini aja. Yang pertama, maskernya. Maskernya itu harus banget sering diganti, minimal 4 jam sekali, dan cari bahan yang 100% cotton, nyaman, breathable, menyerap keringat, dan halus lembut. Kalau tahu keluar bakalan lama nih ya, bawa cadangan masker. Satu masker yang masih baru, satu lagi nih nanti buat naruh masker kotor. Jadi kalau udah dipakai jangan dibuka terus dipakai lagi, apalagi naruhnya entah di mana udah terkontaminasi bakteri, debu lagi. Sebenarnya it's a self reminder karena I'm not a good example. Aku hampir selalu pakai satu masker sehari, cuma satu. Jangan dicontoh ya, dan harus dicuci bersih sampai kering. Yang kedua yang paling penting banget, minimalisir kalau bisa zero base makeup. Kalau butuh banget makeup ketemu orang, ya I know, pakailah yang seringan mungkin. Pokoknya hindari long wear foundation. Soalnya aku pernah tuh lagi butuh bikin konten, aku pakai long wear foundation tebal ya di rumah. Abis itu aku keluar dalam keadaan bermakeup tebal seperti itu, pakai masker, keringatan, bleketek dah udah pokoknya. It worsen my acne for real. Jadi pakailah yang seringan mungkin. Kalau misalnya mau ada sedikit coveragenya, mungkin bisa dicari tinted moisturizer atau tinted sunscreen atau sekedar bedak tabu ringan aja. Yang pasti jangan makeup tebal. Hindarin dulu sampai bener-bener healing. Ya, abis itu monggo deh. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya produknya. Dan akan aku mulai dari facial wash, karena yang paling penting dari semua tahapan adalah cleansing. Cleanser yang gentle tapi efektif. Jadi habis dari luar rumah, maskernya langsung dicuci dan mukanya juga langsung dicuci. Yang pertama adalah Bioderma Sebium Gel Moussen. Ini aku udah pernah pakai dan pernah aku review di video skincare untuk kulit berminyak kombinasi. Ini bentuknya gel, suitable for oily skin and combination skin. Cleansing effect-nya bagus. Jadi kalau misalnya aku seharian pakai makeup, biasanya kan bedak tabur doang, malamnya cuci muka langsung pakai ini. Habis itu tinggal pastiin bener-bener bersih, pakai micellar water sampai kapasnya terlihat putih. Itu udah cukup sih 2 step itu. Cuman nih, karena kulit aku kan kombinasi oily di T-zone dan bagian-bagian lainnya tuh sometimes a bit dry. Jadi di beberapa kesempatan kalau aku pakai dia 2 kali sehari, itu a bit too much. Jadi a bit terlalu drying gitu. Teman aku yang punya oily skin tapi suka banget sih sama Sebium Gel Moussen ini. Jadi aku sangat rekomen untuk yang punya oily skin. It's non-comedogenic, alcohol free, essential oil free. Masih ada fragrance tapi di bagian bawah banget sih. Jadi nggak masalah dan wangi juga nggak mengganggu. Dan kalau kamu concern sama paraben, it's paraben free. Surfaktannya juga bentuk surfaktan gentle, bukan sodium lauryl sulfate. Terus mengandung zinc sulfate sebagai antimikroba dan juga lactic acid sebagai exfoliant and humectant. Facial wash yang kedua adalah dari Sukin. This is my first Sukin product. Aku sebenarnya udah lama penasaran sih sama brand Sukin. Dia made in Australia dan juga natural ingredients, jadi minim bahan-bahan sintetis yang terlalu keras. Coba kalian yang udah pernah nyobain Sukin, komen di bawah dong, aku pengen tahu deh experience-nya gimana. Ini adalah Sukin Blemish Control Clearing Facial Wash. Jadi ini memang khusus untuk acne prone skin karena mengandung tea tree oil. Surfaktannya juga gentle, bebas sodium lauryl sulfate. Ini baru aku coba sekitar 4 kali, bentuknya gel. Cleansing effect-nya aku bisa bilang bagus dan after feeling-nya juga enak, berasa lembut banget tanpa kering ketarik ya. It's alcohol free dan kalau kamu concern sama paraben, it's paraben free. Cuman karena dia mengandung essential oil, untuk beberapa orang yang memang sudah tahu nih sensitif banget sama essential oil di skincare, ya mungkin lebih baik hindarin. Tapi kalau di kulit aku sendiri sih fine ya, karena balik lagi tergantung formulasi dan juga konsentrasi dari essential oilnya. Kalau essential oilnya terlalu strong, aku juga nggak bisa. Cuman ini nyaman banget. So far nyaman banget. Next adalah spot treatment product dari Derma Angel Acne Intensive Gel yang mengandung salicylic acid 2% dan juga sulfur 2%. Jadi memang mengandung actives yang potent untuk combat jerawat. Nah, sebenarnya nih deretan kedua dari ingredient listnya itu ada ethanol, which is drying alcohol yang sebenarnya sangat aku hindari.
Cuman aku bingungnya adalah dia walaupun mengandung actives yang potent, walaupun mengandung ethanol di ingredient kedua, walaupun mengandung menthol yang kadang-kadang sensitif di beberapa orang, benar-benar formulasinya tuh bikin kulitku nggak kering sama sekali, nggak ada iritasi, nggak ada cekit-cekit, nggak ada merah-merah at all. Jadi aku cukup impress sama formulasinya sih. Cuman kalau memang kamu tahu kulit kamu tuh sensitif banget sama alkohol, ya jangan dipakai. So far sih sebulanan aku pakai nggak ada masalah ya. Memang yang namanya skincare itu nggak bisa dijudge cuman dari ingredients listnya aja, karena balik lagi tergantung sama formulasi akhirnya sih, gimana dia bisa bikin balance satu sama lain. Terus yang penting juga dia mengandung ester C, vitamin C, jadi sekaligus mencerahkan bekas jerawatnya. Dia bentuknya gel, bentar aku ambil punyaku yang lama dulu. Cepet banget ngeresapnya, nggak ada rasa lengket, menyerap sempurna, bisa dipakai under makeup. Tapi kalau kamu concern sama paraben, ini masih mengandung paraben. Berikutnya adalah Derma Angel Acne Patch. Ini bahannya hydrocolloid gel. Ini loh produk, satu-satunya produk yang menurut aku memang produk khusus untuk mengatasi mask nih, karena fungsinya itu sebagai protektor. Pertama, protektor dari apa sih? Dari debu, dari gesekan masker, dan juga dari makeup. Nah, kalau jerawatnya itu sudah matang, sudah ada matanya, dia juga berfungsi untuk menyerap isi jerawatnya. Jadi selain untuk melindungi, dia juga membantu recovery-nya jadi lebih cepat. Tapi kalau jerawat yang belum matang, nggak bisa diserap ya. Fungsinya untuk melindungi aja dari dirt, gesekan, dan juga makeup. Dia ada versi day and night. Yang day itu lebih tipis, yang night tuh bagian tengahnya agak lebih gembung. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini tipis banget, dipakai under makeup, oke. Terus karena desainnya begini ya, jadi gampang banget loh pakainya, nggak ada bekas-bekas kuku di samping. Jadi beda sama brand-brand lainnya. Ini acne patch, nggak ada bahan aktifnya. Jadi kalau kamu mau ekstra, pakai si Derma Angel Intensive Gelnya dulu. Habis itu tunggu kering, baru ditimpa sama acne patchnya. Nah, kalau udah milky gini, tandanya si acne patch-nya udah jenuh, jadi harus dibuka dan diganti baru kalau perlu. Next adalah Balancing Foaming Water dari Studio Tropic yang khusus untuk oily and acne prone skin karena mengandung niacinamide 4% dan zinc 1%. It's dermatology tested, no alcohol, no fragrance, no essential oil, no paraben kalau kamu concern sama paraben. Dia ini fungsinya untuk mengontrol minyak berlebih ya, udah kelihatan banget dari bahan aktifnya. Dia balancing, bukan jadi bikin kering ketarik ya. So it's really good kalau dipakai under makeup sebagai base, dan juga setelah makeup biasanya aku pakai lagi supaya makeupnya tuh lebih nyatu, nggak yang terlalu bedaki, nggak powdery. Apa sih istilahnya? Ini punya aku yang lama ya, karena emang aku juga udah pakai tuh. Lihat nggak? Butirannya itu halus banget sprayernya. Jadi begitu kena ke muka kita, bener-bener kayak nggak ada residu titik-titik gitu loh. Produk yang terakhir adalah Mugwort Mask. Ini dari brand I'm From. Sebenarnya kalau kalian ikutin aku lama, kalian pasti tahu kalau aku bukan pengguna masker, karena menurut aku masker bentuk apapun itu nggak terlalu ngefek-ngefek banget lah untuk memerangi jerawat aku, selama skincare rutinnya memang sudah mengandung actives yang potent untuk combat jerawat. Itu yang selalu ada di pikiran aku. Kayaknya terakhir kali aku pakai wash off mask itu tahun 2018 deh. Cuman aku penasaran banget sama ingredient Mugwort. Kalian ada yang udah pernah coba belum ingredient Mugwort? Aku penasaran karena toh aku pikir kalau wash off produk kayak facial wash ataupun wash off mask itu nggak bakal bikin clog pores. Toh juga cuman sebentar doang kan, habis itu dicuci. Paling kalau nggak cocok ya timbulnya merah, kering, iritasi gitu, dimana kamu tuh akan langsung tahu right away jangka pendeknya. Bukan kayak skincare yang leave on yang beberapa hari pakai tuh baru tahu kalau ternyata nyumbat pori-pori. Berbeda. Anyway, Mugwort Mask ini adalah merek Korea dari brand I'm From. It's alcohol free, fragrance free, and essential oil free, dan juga paraben free kalau kamu concern sama paraben. Terus sudah dilengkapi dengan si sendoknya supaya lebih hygienic. Isinya itu dia bentuknya kayak gel, tapi ada semacam serpihan herbs. Dan si Mugwort sendiri ini fungsinya adalah untuk calming, punya efek anti-inflamasi dan juga antioksidan. Terus kalau dilihat dari ingredient list itu banyak banget soothing agentnya, seperti green tea extract, chamomile extract, centella asiatica my favorite, terus allantoin, panthenol, dan juga kayak antioksidan. Plus ada brightening ingredientnya juga, yaitu licorice root extract.
Dia cukup dibiarin 5-10 menit, abis itu dibilas. Aku baru nyobain 2 kali, so far so good sih, nggak ada reaksi aneh-aneh. Tapi aku masih tetap dengan pendapat aku, sebenarnya masker wash off ini nggak sampai penting-penting banget. Bukan sesuatu yang essential, but I gotta admit that it feels nice. It does feel good. Nah, dari semua produk yang aku dapat, my favorite memang yang paling ngefek untuk mask acne ya, which is acne patch-nya Derma Angel. Apalagi kemarin tuh pas lagi ada jerawat yang super mateng banget, kebayang nggak sih? Kalau nggak pakai apa-apa, itu maskernya gesek-gesek, jerawatnya bisa pecah sendiri, terus isinya nanah sama darah itu bisa kemana-mana, jadi malah mengkontaminasi daerah lain. Kalau pakai ini, isinya kan keserap, jadi benar-benar hygienic. Tapi dengan catatan ya, skincare rutinnya sendiri sudah harus bersinergi dengan baik, aktif, dan hydration-nya harus balance. Karena kan tetap yang paling penting prevention. Kita nggak mau cuman ngobatin jerawat total, tapi kita maunya prevent supaya nggak ada jerawatnya. Jadi harus pakai actives yang bisa clean the pores. Apa itu? AHA, PHA, BHA, retinoids. Soalnya ya acne patch bukan solusi jangka panjang kan. Prevention is the key, tetap. Oke, segitu aja video hari ini. Semoga membantu. Jangan lupa kalau mau belanja di Sosiola, pakai kode diskon aku supaya kalian bisa dapat diskon dan puas belanjanya. I'll see you on my next video. Bye!